Sementara itu, keluarga dan sejumlah kerabat Saka Tatal menyaksikan sidang peninjauan kembali melalui layar kaca di rumah Saka Tatal. Mereka berharap sidang dapat berjalan dengan lancar. Kesimpulan, adapun kesimpulan pada permohonan peninjauan kembali terdakwa Saka Tatal bin Bagja adalah sebagai berikut. 1. Bahwa dengan bukti baru tonofum tersebut yang belum pernah diajukan pada waktu persidangan, hilangnya nyawa korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. 2. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak sama sekali menggunakan ajaran kausalitas hukum pidana untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Jaksa dan hakim tidak memisahkan secara tegas perbuatan Saka Tatal bin Bagja dengan terdakwa 5 orang dewasa berdasarkan fakta hukum. Saka Tatal bin Bagja tidak ikut terlibat pada pengeroyokan di tempat kejadian peristiwa di showroom mobil dekat SMP 11 di Jalan Perjuangan, Gang Situngga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, bertempat di sebuah tanah kosong. 3. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak menerapkan diversi pada sistem peradilan pidana anak Saka Tatal bin Bagja sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak, sehingga jaksa penuntut umum mengabaikan perintah undang-undang yang melanggar hukum acara pidana anak. 4. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo telah keliru dalam menerapkan hukum dan keliru yang nyata dalam memutus anak Saka Tatal dengan menghukum menggunakan pasal 340 KUHP. Sementara dari fakta hukum anak Saka Tatal yang berusia 16 tahun, belum dewasa, tidak mempunyai maksud kesengajaan dengan maksud dan rencana terlebih dahulu untuk membunuh korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina, Saka Tatal hanya diajak oleh Eka Sandi dan memukul 1 kali kepada korban Muhammad Rizky Rudiana, bukan kepada Vina, dengan menggunakan tangan kosong di flyover. Setelah kejadian itu, anak Saka Tatal tidak ikut terlibat oleh 5 terdakwa lain ke showroom mobil dekat SMP 11 di Jalan Perjuangan, Gang Situngga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, bertempat di sebuah tanah kosong. Seharusnya hakim bisa menilai perbuatan Saka Tatal bin Bagja bukan pembunuhan berencana, melainkan penganiayaan. 5. Bahwa sehubungan dengan perkara akuo terhadap putusan perkara nomor 16/P.Sus anak garing 2016, kami meminta kepada hakim pemeriksa peninjauan kembali untuk dapat mengizinkan dan menghadirkan beberapa saksi ahli yang kami ajukan untuk dapat diminta keterangannya yang berkaitan dengan perkara Saka Tatal bin Bagja terkait penerapan hukum yang diterapkan terhadap Saka Tatal bin Bagja, dan berikut nama-nama saksi ahli yang dimintakan untuk hadir sebagai berikut. 1. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Susno Duaji, SH MSc, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Umum Polri. 2. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ugro Seno, SH, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 3. Profesor Muzakir SH MH, Ahli Hukum Pidana.
4. Dr. Atsmi Syahputra, SHMH, ahli hukum pidana. 5. Profesor Dr. Jur Andi Hamzah, SHMH, guru besar ilmu hukum pidana. 6. Dr. Yongki Fernando, SHMH, ahli ilmu hukum pidana. 7. Reza Indragiri Amril, MKrim, ahli psikologi forensik. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali bahwa terdakwa Saka Tatal bin Bagja memohon kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ceki, yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali ini agar berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut. Mengadili, menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Saka Tatal tersebut. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2607K-P.Sus/2016 junto putusan nomor 50-P.Anak-2016-PT Bandung junto putusan nomor 16-P.Sus/Anak-2016 Pengadilan Negeri Cirebon yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali oleh Saka Tatal bin Bagja tersebut. Mengadili kembali, menyatakan atas nama Saka Tatal bin Bagja dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum. 2. Mengembalikan dan merehabilitir nama baik Saka Tatal secara memulihkan hak kedudukan, harkat dan martabat terdakwa. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara pada tingkat peninjauan kembali tersebut. Demikian permohonan peninjauan kembali ini dengan hati yang tulus serta komitmen yang tinggi terhadap hukum di negara Republik Indonesia, disertai harapan agar dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini. Sebelum dan sesudahnya